Enggak. Yang penting jangan tertutup. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Abdul Ghani. Saya di NPM saya 19.117.0020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mikrokomputer, mini komputer, mainframe komputer, dan superkomputer. Ya, yang pertama saya akan jelaskan mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor besar sebagai unit proses data utama atau sebagian CPU. Jenis komputer yang masuk ke dalam mikrokomputer antara lain komputer desktop, laptop, notebook, ultrabook, konsol game, smartphone, tablet, dan masih banyak lagi. Mikrokomputer juga merupakan jenis komputer yang juga banyak digunakan oleh banyak orang. Selain itu, mikrokomputer juga adalah jenis komputer yang harganya paling murah dibandingkan jenis-jenis komputer yang lain. Oleh sebab itu, mikrokomputer dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Pada dasarnya, mikrokomputer memanglah dirancang khusus untuk pengguna umum. Contohnya, hiburan, pekerjaan, dan juga akses informasi yang bermanfaat untuk pengguna. Ya, yang kedua, mini komputer. Mini komputer. Banyak yang sering salah menyebutkan mini komputer dan juga mikrokomputer. Padahal mini komputer merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan mikrokomputer. Terkadang istilah mini komputer kadang disebut juga dengan mid-range komputer atau juga disebut mid-range system. Mini komputer ini pada umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Pada dasarnya, mini komputer ini tidak didesain untuk pengguna saja atau biasa disebut single user. Biasanya mini komputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu. Contohnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sering menggunakan mini komputer untuk dapat memantau proses produksinya. Contoh komputer masuk ke dalam mini komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, PDP-8 merupakan singkatan dari Programmable Data Processor 8 yang dibuat oleh Digital Equipment Corporation atau singkatan dari DEC. Mini komputer ini dirilis sekitar pada tahun 1968. Sedangkan PDP-11 merupakan komputer yang dibuat oleh perusahaan yang sama, yakni DEC. Mini komputer dirilis pada sekitar tahun 1970. Heroxstar adalah mini komputer pertama yang menggunakan konsep GUI atau antara muka grafis di dunia. Yang ketiga, mainframe komputer. Mainframe komputer atau komputer mainframe merupakan komputer yang cukup canggih meskipun belum secanggih superkomputer. Namun komputer ini mampu memberikan proses dan juga menyimpan data yang cukup cepat. Pada umumnya, mainframe komputer selalu disimpan pada kamar yang memiliki AC. Selain itu, ukurannya pun terbilang besar. Mungkin tingginya hampir setara dengan kulkas 2 pintu. Dari sisi harga, komputer ini juga sangat mahal dan juga menyedot daya listrik dengan cukup besar. Oleh sebab itu, hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang menggunakan mainframe komputer dalam menjalankan roda usaha perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer jenis ini, antara lain perbankan, lembaga pendidikan, perusahaan asuransi. Mereka sangat membutuhkan komputer ini untuk menyimpan data-data pelanggan mereka. Contoh komputer yang menggunakan komputer ini antara lain sebagai berikut: Hitachi Z800, IBM System 360, Honeywell Bull DPS7, IBM System 390. Ya, yang terakhir, superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang paling kuat dan juga paling canggih. Komputer ini mampu melakukan triliunan perintah dalam sistem detiknya. Perintah tersebut dihitung dalam floating point operation per second atau singkatan dari flops. Berbeda dengan komputer biasanya seperti PC yang mampu melakukan jutaan perintah dalam setiap detiknya.
Para pengguna superkomputer ini biasanya oleh sebuah organisasi besar yang bertugas untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti NASA yang menggunakan superkomputer ini untuk melakukan peluncuran pesawat ulak-alik. Dari harga superkomputer ini sangat mahal dan dari sisi ukurannya sangat besar. Bahkan saking besarnya terkadang superkomputer membutuhkan satu ruangan utama untuk menampungnya. Contoh superkomputer yang saat ini digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tianhe 2. Tianhe 2 atau disebut Milky Way 2 ini pertama dibuat oleh National University of Defense Technology atau singkatan dari NUDT di Tiongkok. Bisa dibilang superkomputer merupakan komputer terkuat di sedunia dengan kecepatan mencapai 3.386 petaflops atau PLOF per s. Pada pengujiannya Beckman-Linford, sistem yang digunakan pada superkomputer ini mempunyai 3.120.000 core yang terdiri dari 16.000 nada komputer. Yang kedua, Titan. Superkomputer Titan adalah sistem Cray K7 yang dipakai oleh Departemen Energi Amerika Serikat. Superkomputer ini memiliki kecepatan sebesar 1759 flops menggunakan prosesor NVIDIA 20X core. Yang terakhir, K-komputer diciptakan oleh Fujitsu di Kobe, Jepang. Superkomputer ini memiliki kecepatan sebesar 1051 flops dan menggunakan prosesor Core Spark C64. Itu golongan komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Semoga artikel ini sekian, terima kasih. Baiklah, makasih teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.